Yang terpenting bagi kita adalah ketika kita mendapatkan ujian musibah, bersabar. Apabila kita tidak bersabar, musibah tetap terjadi, pahala tidak kita dapatkan. Sayyiduna Nu'man ibnu Bashir mengatakan, innal halakah kullal halakah anta amalas sayyiat fi zamanil bala. Kebinasaan di atas kebinasaan, engkau masih saja gemar melakukan keburukan, masih saja gemar melakukan maksiat saat bala menghampiri, saat musibah terjadi, saat ujian datang kepadanya. Itu kebinasaan di atas kebinasaan. Alhamdulillah, alhamdulillahi dit-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang pasti akan menimpa setiap orang adalah musibah atau bala atau fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dan bersabarlah engkau terhadap musibah, ujian, cobaan yang menimpamu, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang pasti akan menimpa setiap orang. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian bisyai'in minal khauf, dengan sedikit ketakutan terhadap musuh, walju, kelaparan, kemiskinan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kesempitan harta, wal anfus, dan kehilangan jiwa, baik dengan pembunuhan, dengan penyakit, dengan kematian dan seterusnya. Wassamarat, dan kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kata Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yang apabila mereka tertimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi,
wa inna ilaihi raji'un. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita seringkali mengatakan bahwa musibah ini konotasinya buruk, negatif. Dari sisi bahasa memang artinya menimpa atau terjatuh. Tetapi tidak semua musibah konotasinya buruk. Tidak semua ujian konotasinya buruk. Ada ujian yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang menimpamu dari sebuah kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang menimpamu dari sebuah keburukan itu datangnya dari dirimu sendiri. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan musibah dengan hasanah, dengan kebaikan. Di ayat seterusnya Allah menyandingkan musibah dengan keburukan. Artinya ada musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kebaikan untuk hamba-hambanya. Dalam ayat lain wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita juga mengatakan bahwa musibah yang terjadi di negeri kita tercinta ini adalah sebagai bentuk azab, sebagai bentuk siksa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akibat kemaksiatan yang terjadi di dalamnya. Penting diketahui bahwa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diazab sebagaimana azab umat-umat terdahulu yang habis sampai akar-akarnya, tidak tersisa sedikit pun. Di antara anugerah umat Rasulullah, umat akhir zaman, tidak diazab sebagaimana umat-umat terdahulu. Umat Rasulullah hanya diazab dengan azabul musibah saja, itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Para ulama setidaknya membagi 6 penafsiran terkait musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Pertama, musibah diberikan sebagai bentuk ujian keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah lalu dibiarkan begitu saja, ditinggalkan? Enggak. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ketika mereka mengatakan kami beriman, pasti akan Allah uji mereka. Untuk apa? Untuk membuktikan apakah mereka benar, jujur ketika mengatakan kami beriman, atau sekedar kamuflase, sekedar mengatakan kami beriman padahal membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah, ujian, bala diberikan sebagai bentuk ujian keimanan. Yang kedua, musibah diberikan sebagai bentuk pengangkatan derajat. Sebagaimana seorang siswa ingin naik kelas, maka dia akan melewati ujian-ujian. Sahabat mulia Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an fid dunya?" Siapa orang yang paling berat, paling pedih ujiannya di dunia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Asyaddun nasi bala'an fid dunya al-anbiya." Orang yang paling berat, orang yang paling pedih ujiannya di dunia adalah para nabi. Ranking pertama para nabi. Tsummas salihun, kemudian orang-orang soleh. Dalam riwayat lain, tsummal auliya, kemudian para wali. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang derajat keimanannya di bawah mereka. Dari sini apabila seseorang merasa putus asa, merasa tidak kuat, berat menghadapi musibah, ingatlah
bahwa ada musibah yang lebih berat diberikan kepada orang yang lebih baik daripada kita, yaitu orang-orang soleh, para kekasih Allah, para wali Allah, para nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ujiannya lebih pedih, lebih berat daripada kita. Ujian diberikan sebagai bentuk pengangkatan derajat. Apabila Allah ingin mengangkat makom, derajat, kedudukan seseorang baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, maka pasti Allah akan mengujinya dengan beragam ujian. Yang ketiga, musibah diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Sebagaimana sebuah hadis, la yusibul mu'min syaukah. Kata Rasulullah, tidaklah seorang mukmin tertusuk satu duri, fama fauqaha, atau yang lebih daripada duri, illa rafa'ahu Allahu lahu biha darajah wa hattallahu lahu biha hasanah. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat baginya satu derajat dan menghapus daripadanya satu kesalahan. Musibah, ujian, fitnah diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Yang keempat, diberikan sebagai bentuk mahabbah, kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana sebuah riwayat dari Imam Ahmad, idza ahabballahu 'abdan ibtalah, apabila Allah mencintai seseorang, maka pasti Allah akan mengujinya dengan beragam ujian. Yang kelima, musibah diberikan sebagai indar, sebagai peringatan. Dalam hidup seseorang banyak melakukan maksiat, banyak melakukan kedurhakaan, pembangkangan. Seringkali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai peringatan. Jiwanya lumpuh, anaknya meninggal semua, rumahnya kebakaran, usahanya bangkrut, dan seterusnya. Hal ini masih dapat diperbaiki manakala ruh belum sampai kerongkongan. Masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seperti Fir'aun yang baru mengakui Allah sebagai Tuhannya Nabi Musa, ketika ruh sudah berada di kerongkongan, maka bagaimanapun Allah akan menolaknya. Jadi musibah yang kelima diberikan sebagai bentuk indar, peringatan terhadap hamba-hamba yang gemar melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, pembangkangan. Yang terakhir, musibah, fitnah, bala diberikan sebagai bentuk azab. Akan tetapi azab yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan al-adzabul istisal yang habis sampai ke akar-akarnya, seperti musibah atau azab yang diberikan kepada kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, atau kepada kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, kaumnya Nabi Nuh, dan seterusnya, habis sampai ke akar-akarnya. Umat Rasulullah diberikan anugerah tidak akan diazab sampai ke akar-akarnya, hanya azabul musibah saja. Itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana sebuah ayat, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Waspadalah engkau terhadap fitnah, musibah, bala yang tidak hanya menimpa orang-orang yang durhaka saja, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, yang maksiat saja, tetapi orang soleh pun, orang baik pun akan tertimpa manakala mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang terpenting bagi kita adalah ketika kita mendapatkan ujian musibah, bersabar. Apabila kita tidak bersabar, musibah tetap terjadi, pahala tidak kita dapatkan. Sayyiduna Nu'man ibnu Bashir mengatakan, innal halakah kullal halakah anta amalas sayyiat fi zamanil bala. Kebinasaan di atas kebinasaan, engkau masih saja gemar melakukan keburukan, masih saja gemar melakukan maksiat saat bala menghampiri, saat musibah terjadi, saat ujian datang kepadanya. Itu kebinasaan di atas kebinasaan. Bagaimana sikap kita? Tirulah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Ummu Salamah, saat ditinggal oleh suami pertamanya. Beliau begitu sedih, begitu
prihatin. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Dibaca oleh beliau, dikabulkan doanya. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku ini, wa akhlif li khairam minha, dan berilah ganti yang terbaik. Dikabulkan doa beliau, digantikan suami yang terbaik, yang paling baik daripada sebelumnya, yaitu beliau mendapatkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, manakala kita mendapatkan nikmat, kita diberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggal dalam keadaan sabar dan syukur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim, wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir, waltuf bina ya مولانا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.